Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wala quwata illa billah. Ma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat walafiat, sehat secara lahiriah dan kalbu kita, keimanan kita juga diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kita diberi sehat lahiriah tapi tidak diberikan taufik, sehat afiat untuk menunaikan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Sehat tapi nganggur itu berarti sehat tapi enggak afiat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir, bisa silaturahim, bermajelis di tempat ini sederhana ini. Mudah-mudahan insya Allah jadi amal soleh buat ibu-ibu semua, kita semua, yang insya Allah jadi bekal kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kayak apa malunya kita kalau sampai di hadapan Allah amalnya sedikit padahal nikmat yang kita habiskan tuh banyak banget. Entah berapa udara yang kita habiskan, berapa beras yang kita sudah lahap, berapa ekor ikan, ayam yang sudah kita habiskan. Banyak sekali pakaian yang sudah kita habiskan. Tapi kalau nikmat yang banyak itu nggak diimbangi dengan amal soleh yang banyak, kayak apa malunya kita di hadapan Allah. Nanti Allah bilang, kalian tuh cuman bisa ngabisin nikmat doang, nggak bisa berbuat banyak. Jadi kenapa kita harus perbanyak amal soleh itu supaya nggak malu di hadapan Allah. Ngabisin banyak, hasilnya nggak banyak, kan malu sekali. Maka mudah-mudahan jangan meremehkan ya, walaupun kecil-kecil, majelis sederhana, tapi kalau niatnya lillahi ta'ala itu jadi besar. Amal itu nggak tergantung keadaannya, bentuknya, tapi tergantung keikhlasannya. Nikmat yang besar, ibu nyumbang 1 miliar tapi diinformasikan kemana-mana sampai dibikin baliho, di share di status Facebook, di WA, disebarkan kemana-mana di grup WA semua. Pengennya semua orang tahu ya, nggak ada nilainya walaupun 1 miliar. Tapi sedekah 1 perak atau 100 rupiah tapi benar-benar lillahi ta'ala itu malah jadi besar. Jadi ketulusannya. Nah mudah-mudahan sekali lagi kita ngaji ini dituntun oleh Allah untuk memperbaiki keikhlasan kita. Hari ini kita lanjut ke nomor 10 ya. Minggu lalu kita alhamdulillah sudah sampai di nomor 9. Sekarang nomor 10 halaman 22. Sekali lagi mungkin mulai hari ini kita akan baca syarahnya, penjelasan hikam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama dari Syria yang beberapa tahun yang lalu wafat. Beliau adalah seorang ulama sufi juga yang terkenal di seluruh dunia dan menjadi rujukan. Salah satunya beliau menulis syarah atau penjelasan mengurai kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan kita bisa beristifadah, mengambil manfaat dari kitab beliau ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ila hadrati ikhwanil anbiya wal mursalin wasyuhada as-salihin wal aminin al musannifin wal muallifin al mukhlasin wa nakhus khususan Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahumallah wa qaddasallahu sirrahuma wa nawwara darihahuma wa afada alaihima min barakatihima wa ulumihima
ilaihim jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, al-a'malu itu ya, halaman 22, al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Kata beliau, al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ini kalimatnya sederhana, pendek sekali. Kata Ibnu Athaillah, al-a'malu suratun qa'imatun. Amal itu perbuatan, tindakan, ya amal perbuatan itu suratun qa'imatun, kerangka. Surah itu bentuk qa'imatun yang berdiri, yang tegak. Jadi amal itu bentuk lahiriah lah gitu. Kata beliau, amal itu ya kayak badan, kayak diri kita ini badan. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Rohnya badan itu, amal itu adalah wujudu sirril ikhlas, kehadiran rahasia keikhlasan di dalamnya. Jadi singkatnya begini, amal itu kayak badan, ruhnya keikhlasan. Jadi kalau kita beramal nggak ikhlas, ya kayak badan nggak ada ruhnya. Kayak apa itu? Ada badan nggak ada ruhnya, ya bangkai gitu, bangkai nggak dianggap gitu, nggak ada nilainya. Bahkan menjijikkan kan kalau kita ngelihat bangkai, ada jasadnya nggak ada ruhnya, menjijikkan sekali. Nah sama, ada amal tapi nggak ada keikhlasan. Jadi amal itu bernilai karena wujudu sirril ikhlasi fiha, kehadiran atau adanya rahasia keikhlasan di dalamnya, adanya sir keikhlasan, rahasia keikhlasan. Nah ini pelajaran yang penting sekali, karena kita biasanya hanya fokus pada amalnya saja. Gimana supaya kita sholat, gimana supaya kita puasa, gimana supaya kita ngaji. Jarang kita mempelajari, membahas gimana supaya sholat kita itu ikhlas. Yang penting mah kita udah sholat, udah bangga gitu, udah puas. Kita kalau sudah ibadah itu udah puas, padahal belum tentu ikhlas diterima apa enggak. Padahal kalau kita ibadah nggak ada keikhlasannya, nggak ada niat tulusnya, nggak ada artinya gitu. Maka sesungguhnya yang jauh lebih penting adalah ruhnya. Badan penting, tapi apalah arti badan kalau nggak ada ruh? Nah, amal perbuatan itu kayak badan, keikhlasan itu ruhnya. Mungkin kita jarang ya baca hadis-hadis yang kontroversial misalnya ibu ada hadis bilang gini, orang yang pertama kali masuk neraka itu orang yang alim. Itu hadisnya ada bu. Jadi Nabi cerita sama Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, tahu nggak? Nanti loh yang pertama masuk neraka itu ulama. Kaget Abu Hurairah, kok bisa ya? Lalu yang kedua qori, pembaca Quran. Yang ketiga mutasaddiq, orang yang dermawan. Yang keempat syuhada, orang yang mati syahid. Ini 4 orang yang pertama kali merasakan neraka. Ulama, dermawan, pembaca Quran, orang yang mati syahid. Nah, itu sebelum Fir'aun, sebelum Qarun, sebelum ahli maksiat yang lain.
Mereka dulu ini yang merasakan neraka. Nah, dalam hadis itu dijelaskan ketika sampai pemeriksaan ditanya orang alim ini, "Madza amilta?" kata Allah. "Kamu ngapain aja di dunia?" kata Allah gitu. Kata ulama ini, "Ya Allah, aku ini ngaji, mondok, kuliah, gitu, belajar, hadir di majelis taklim jannatin. Karena Engkau ya Allah. Aku tuh pengajian karena Engkau ya Allah. Aku kemana-mana ceramah, nyebarin ilmu karena Engkau ya Allah. Bahkan nyari ilmu saya kemana-mana, mondok, kuliah, semuanya karena Engkau ya Allah." Tapi kata Allah, karena Allah tahu isi hati, Allah tahu yang sesungguhnya, Allah malah bilang, "Kadzabta." Bohong kamu. Kamu bohong karena kamu nyari ilmu li an yuqala alim, supaya kamu dianggap alim. Kamu itu belajar supaya dianggap kiai. Wa qad qil, dan itu sudah kamu dapatkan. Kamu pengen terkenal, kamu belajar itu supaya terkenal, dan benar kamu terkenal. Berarti apa yang kamu niatkan kamu udah dapat. Pengen dianggap ulama, dan kamu dianggap ulama beneran. Kamu ingin dianggap dihormati, kamu dihormati. Waktu dekil semua kamu dapatkan. Maka hari ini nggak ada lagi bagianmu, kata Allah. Maka dalam riwayat tubuh orang itu diseret ya, ala wajihi. Ala wajihi artinya diseret, wajahnya menghadap ke bawah. Jadi diseret, bukan kakinya di bawah, tapi wajahnya menghadap ke tanah, diseret. Lah kayak apa itu? Kayak apa? Hina dan memalukannya, dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua juga sama. Apa yang kamu lakukan? Ya Allah, dulu kami baca Quran karena Engkau. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu baca Quran supaya dianggap qori, supaya dianggap orang hebat gitu. Wa qad qil, dan kamu sudah dapatkan itu. Kamu sudah terkenal, diundang kemana-mana, tampil di banyak TV, banyak, dan kamu itu yang kamu niatkan. Kamu dianggap qori internasional, kemana-mana dihormati, dan sama diseret ke dalam api jahanam. Mutasaddiq juga sama, orang yang dermawan. Apa yang kamu lakukan? Ya Allah, saya infak di jalanmu karena Engkau. Tapi lagi-lagi kata Allah, kamu bohong. Kamu itu nyumbang supaya dianggap dermawan, supaya dianggap orang baik, dan itu sudah kamu dapatkan. Orang mati syahid juga sama. Dan keempat-empatnya diseret ke dalam neraka jahanam. Jadi betapa coba ya, orang mati syahid itu kurang apa coba? Nggak ada yang menjadi rebutan para sahabat Nabi itu melebihi mati syahid. Saking kerennya gitu mati syahid, saking mulianya. Kurang apa? Orang mati syahid itu kan mulia sekali. Tapi itu pun semulia-mulianya orang mati syahid, karena nggak menjaga keikhlasannya, ya jadi nggak ada nilainya. Dermawan, kurang apa? Kayak Sayyidina Abu Bakar itu kan terkenal dermawan, tapi karena beliau ikhlas. Jadi ini amalan hebat semua nih. Mati syahid, dermawan, baca ahli Quran, ulama, mulia semua. Tapi semua itu nggak ada nilainya kalau nggak ada keikhlasannya. Maka penting ya menjaga keikhlasan itu. Di kitab Minhajul Abidin itu dibahas juga. Gini Bu, setan itu. Ini kita bongkar ya. Sekarang kita bongkar rahasianya setan. Rahasianya setan itu pertama Bu, kalau kita mau sholat, atau bukan hanya mau sholat, mau ngaji gitu, ada pengajian nanti sore pengajian ya diisi Ustadz Sarudi, itu setan itu udah gatel gitu. Gimana caranya supaya ibu ini nggak datang? Berbagai cara lah. Gak usah ngaji, itu ngaji juga belum tentu kamu masuk surga. Banyak orang-orang gak ngaji juga tetap aja hidup. Gak ngefek mengaji, gak ngaji, gak usah. Setan tuh gitu. Banyak orang gak ngaji tetap hidup kok. Kan bisa sholat, bisa
Ngapain hadir-hadir pengajian kayak gitu? Nggak ada manfaatnya. Gimana supaya kita nggak jadi? Tapi kalau ibu tetap kekeh gitu, tetap ingin berangkat gitu. Setan tuh nggak habis cara, Bu. Dia datang dengan cara yang kedua. Oke, kalau kamu mau ngaji, baiklah, silahkan aja, pergi aja. Tapi udah, nanti pas pertengahan aja baru datang. Atau minggu depan aja lah, 2 minggu yang akan datang. Kan masih banyak. Ngaji aja tapi nggak usah hari ini, nanti Selasa depan kan masih ada, Selasa depannya lagi kan masih banyak, kan nanti aja. Sekarang mah istirahat aja, baca WA, bisa istirahat nonton TV gitu. Ngobrol, jalan-jalan kayak apa kayak gitu. Kan itu teman-temannya kan ngajak jalan kemana gitu. Ngajinya mah nanti aja. Jadi iblis silakan ngaji tapi disuruh nunda. Jadi kalau nggak bisa dihalangi, disuruh nunda. Iblis itu. Nah, cara yang ketiga, kalau nggak bisa nunda, disuruh buru-buru. Udah sana ngaji, tapi udah cepat-cepat pulangnya, nggak usah sampai selesai, sampai sana aja pertengahan udah pulang aja. Atau sholat disuruh cepat-cepat. Allah. Udah cepetan itu HP-nya udah bunyi, itu ada WA masuk gitu. Nggak usah pakai doa, nggak usah pakai wirid, habis salam udah, yang penting udah salam. Disuruh cepat-cepat. Jadi kalau nggak bisa disuruh nunda, ntar aja sholatnya nanti. Disuruh cepat-cepat. Jadi setan itu kayak narik baju kita gitu. Jangan sholat dong, nggak usah, ntar aja. Kalau nggak bisa ditarik malah didorong. Wah, udah cepet-cepet. Kan jatuh juga. Ditarik kita jatuh, didorong kan kita jatuh juga. Jadi setan tuh gitu. Jadi kalau nggak bisa dihalangin, disuruh nunda. Kalau nggak bisa disuruh nunda, disuruh buru-buru. Nah, yang keempat, kalau masih gagal, itu baru kita dibisikin supaya kita riya. Ya nggak apa-apa deh, kamu sholatnya bagus-bagus, nggak usah buru-buru, nggak usah perbaikin, bagus-bagusin. Memang kamu orang hebat deh. Paling di Jakartain kamu yang paling bagus sholatnya, yang lain-lain mah ambar semua, kamu yang paling bagus. Kayaknya bangga. Kayaknya di antara bersaudara saya yang paling soleha. Di antara semua keluarga saya pada masuk neraka. Kayaknya di komplek ini saya yang paling tinggi surganya. Jadi dimasukin rasa bangga. Jadi jangan dikira setan itu kehabisan cara. Setan itu banyak caranya. Nah, coba kita baca sedikit ya tulisan dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kata beliau, hadhil hikmah zailun mutammimun lil hikmatis sabiqah. Poin ini yang nomor 10 ini kelanjutan dari poin sebelumnya. Kan kemarin yang nomor 9 kata Ibnu Athaillah, beraneka macam jenis amal perbuatan itu karena karunia Allah juga bermacam-macam. Jadi amal itu kan banyak macamnya. Nah, karena kemarin dibahas bahwa amal manusia untuk menuju surga itu banyak macamnya, beragam, karena beragamnya nikmat Allah atau ahwalnya manusia. Maka pada poin nomor 10 ini dijelaskan bahwa amal-amal yang beragam itu, yang banyak itu hanya bagaikan badan, rohnya keikhlasan. Jadi untuk menjelaskan poin sebelumnya, fabada an arrafna annal a'mal allati yataqarrabu bihal muslimu ila Allah laysat mahsuratun fil fara'idil asasiyatu allati tamathalu arkanul Islam. Percepat aja. Setelah kita tahu bahwa amal-amal yang bisa mendekatkan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya yang fardu-fardu seperti rukun Islam, bal hiya katsiratun mutanawwi'atun,
tapi jumlahnya banyak sekali. Jadi bukan hanya sholat, puasa, zakat, bukan hanya itu, tapi yang namanya amal itu banyak sekali. Kullu ma yadkhulu tahta qoulihi ta'ala atau qaulillah ta'ala wa amilus sholihat. Semua amal-amal salihah apapun bentuknya itu termasuk dalam firman Allah wa amilus sholihat. Orang-orang yang beramal soleh. Jadi kalau ada ayat bilang sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Nah, amal soleh itu bukan hanya sholat puasa, tapi semua amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Mimma ya'udu bil faida ilal fardi wal jami'ah bil wal jama'ati minan nas. Semua amal perbuatan yang mengandung faidah, yang bermanfaat terhadap individu wal jamaah dan banyak orang minan nas dari masyarakat. Jadi semua termasuk amal-amal soleh. Nah, cuma di sini yastadriku Ibnu Athaillah As-Sakandari di poin nomor 10 ini mengingatkan fayunabbihuna ila anna salahiyyata hadhil a'mal wa atharuha fi tahqiqi mardatillahi wa nailil mathubati minhu ala tanawwiha wa ikhtilafiha masyrutun bi salamatil qasdid dafi'i ila fi'liha. Ibnu Athaillah mengingatkan, menjelaskan bahwa anna salahiyyata hadhil a'mal, kebaikan atau kebenaran amal-amal itu, nilai dari amal yang banyak sekali jumlahnya itu masyrutun bisalamatil qasdi, itu tergantung terhadap ketepatan atau kebenaran maksud dan tujuan di dalam hati. Jadi amal-amal yang banyak itu nilainya dilihat dari benarnya qasad, benarnya maksud, benarnya tujuan. Ad-dafi' ila fi'liha, yang mendorong kita untuk melakukannya. Jadi kita mau melakukan ngaji, tujuannya apa? Nah, itu yang menentukan nilainya, yaitu itu. Apa yang membuat kita kepengen melakukan, apa yang mendorong. Jadi masyrutun bisalamatil qasdi ad-dafi' ila fi'liha, tergantung kepada benarnya niat, kondisi niat yang mendorong kita untuk melakukannya. Wal muradu bil qasdi salim dzalik al khali an syawa'ibil aghradi wal masalih kulliha. Dan yang dimaksud dengan niat yang benar, al qasdi salim, yaitu al khali an syawa'ibil aghradi wal masalih kulliha, yaitu ketika tidak ada niat-niat yang bersifat duniawi. Gak ada noda, gak ada yang mengotori niat kita yang suci, illa qasdut taqarrubi ilallahi wal wusuli ila mardatih, kecuali hanya mengharap atau bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan menggapai ridhonya. Jadi tidak ada nilainya amal apapun itu, mau rukun Islam, mau rukun iman, mau semuanya, apapun, sekecil apapun, gak ada nilainya kalau niatnya bukan at-taqarrub ilallah. Dan nilai at-taqarrub ilallah ini hanya bisa dianggap benar kalau bersih dari segala niat-niat yang lain. Ini berat ya. Memang kita ya namanya hidup di dunia kan, mencapai niat yang ikhlas itu nggak mudah. Gampang sih diucapkan, ayo yang ikhlas, sholat yang ikhlas, puasa yang ikhlas. Tapi segampang itu kan dalam pengamalannya. Kalau ngucapinnya mah gampang, menceramakannya begini mah gak enak sekali. Enteng gitu. Ayo ibu-ibu harus ikhlas, mengaji harus ikhlas, masak untuk suami harus ikhlas, bikin sarapan ya harus ikhlas, ngasuh anak ya harus ikhlas, membersihkan rumah ya harus ikhlas, cari nafkah bantu suami ya harus. Gampang itu. Tapi mengamal, apakah semudah itu? Melatih qalbu kita. Karena kalau ikhlas itu gampang, nggak ada orang yang jengkel tuh, nggak ada.
Nggak ada orang yang kecewa. Kecewa kan karena ketidakikhlasan. Coba ibu kalau kecewa, kenapa karena kecewa? Kan nggak sesuai harapan. Kecewa itu karena nggak sesuai harapan. Nah, nggak sesuai harapan ini pasti karena mengharap selain ridho Allah gitu.